الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم العليم الهادي النذير البشير عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته أنكم تفلحون. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah. Salawat salam semoga senantiasa terhadiahkan kepada Nabi Agung qudwah panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya sehat walafiat, sehat-sehat. Kita lanjutkan ke bahasan kita yang tertunda pada pekan yang lalu. Kita masih stay di kitab yang sama, yakni Arba'in Nawawi. Ingatan saya ini yang ke-10. Ini hadis yang ke-10 sekarang. Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10. Saya bacakan matan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فقال يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Ini matan hadisnya lumayan panjang. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hikmah, manfaat, kandungan daripada ini hadis. Jadi syarhul wa fuadul hadis, syarah dan kandungan hadisnya nanti kita bisa ambil sebagai petunjuk bagi kita dalam mengamalkan, melaksanakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala tayyibun. Allah Ta'ala itu zat yang maha suci, yang maha bersih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi berkata, Allahumma inni as'aluka bismikal mutahhirul mutahhir الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت والذي فتوجبت وإذا سألت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. Dan panjang lagi doanya. bahwasanya Siti Aisyah pernah mendengar
Rasulullah SAW mengucapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Thayyib, Maha Suci, Maha Bersih, melalui sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka bismikal mutahhirul tahir. Aku memohon kepadamu dengan namamu yang mensucikan, membersihkan, dan namamu yang bersih dan suci. At-Thayyibul Mubarak. Dialah zat yang maha suci, yang maha memberkahi. Ada kalimat Thayyibul Mubarak. Jadi memang Allah itu adalah zat yang maha tayyib dan zat yang mubarak, memberkahi atau memberikan keberkahan. Selanjutnya para ulama berpendapat, terima kasih kan. Selanjutnya para ulama berpendapat yang dimaksud dengan tayyib di sini adalah al-munazzahu 'anil naqais, bahwa Allah itu bersih dari segala kekurangan, wal khaba'ith, dan dari segala yang buruk-buruk. Jadi ketika menerjemahkan Allah Ta'ala zat yang tayyib, maka salah satu maknanya adalah Allah bersih, suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Yang kedua, Allah juga bersih, suci dari sifat-sifat, dari segala sifat-sifat tercela. Fayakunu bima'nal qudus, sehingga tayyib itu bisa jadi maknanya adalah kudus. Artinya apa? Bersih, suci. Waqilah, dan dikatakan pula oleh para ulama salaf, tayyibus tsana, dia pula adalah zat yang bersih sekali pujiannya. Tidak ada satupun pujian yang bersih, yang sebenar-benarnya pujian selain daripada pujian yang kita berikan kepada Allah Ta'ala. Wa musalladatul asma' 'inda al-'arifin biha wa huwa tayyibul 'ibadahu lidukhulil jannati. Atau makna tayyib juga adalah sebab Allah Ta'ala akan mensucikan hamba-hambanya yang dia kehendaki, sehingga dengannya hamba tersebut bisa memasuki surga. Bil a'malis salihati, yaitu dengan amal salihnya. Selanjutnya makna tayyib berikutnya adalah wa tayyibuha lahu, dan Allah Ta'ala juga akan membersihkan surga yang akan diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi makna tayyib dalam hadis ini beragam menurut pendapat ulama salaf. Satu, kalau kita katakan Allah itu adalah tayyib, sebagaimana hadis yang tadi, innallaha tayyibun, Allah itu adalah tayyib, maknanya Allah tak mungkin memiliki sifat-sifat kekurangan, sebab dia memang sempurna. Yang kedua, Allah tak mungkin memiliki sifat-sifat tercela. Pemarah, pemarah, Allah pemarah tak mungkin. Allah bakhil, pelit, tak mungkin. Allah pendengki, al-hasan, tak mungkin. Segala sifat-sifat kekurangan yang ada dalam manusia itu tidak mungkin ada dalam sifat Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, kalau dikatakan Allah itu adalah at-tayyib, maknanya memang al-qudus, dia benar-benar suci. Suci, bersih dari segala bentuk-bentuk kekurangan dan sifat-sifat ketercelaan. Tak mungkin ada dalam dirinya, dalam zatnya Allah Ta'ala. Yang ketiga, bahwasanya pujian yang paling murni, jernih, bersih itu adalah pujian milik Allah. Sementara pujian yang disematkan kepada makhluk selain daripada Allah terhadap siapapun, itu semuanya adalah pujian yang tak semestinya atau tak sebersih-bersihnya. Sebab manusia memuji manusia lainnya itu bukan karena kebaikan dirinya, itu semata-mata kebaikan Allah. Sebab Allah yang telah berbuat baik kepada orang yang dipuji dengan cara Allah menutupi aib dan kekurangannya di hadapan orang yang memuji. Gitu ya?
Jadi yang sebenar-benarnya berhak untuk mendapatkan pujian dan setakhlis-takhlisnya, sebersih-bersihnya pujian itu memang milik Allah. Pujian yang disematkan atau diberikan kepada manusia itu semuanya adalah pujian-pujian yang sifatnya apa? Terbatas, yang sifatnya tidak talkhis, tidak murni. Sebab tidak ada kesempurnaan bagi manusia. Yang memiliki kesempurnaan mutlak hanyalah Allah saja. Sehingga dia pula yang paling berhak untuk mendapatkan pujian talkhis tadi, begitu. Pujian yang disematkan kepada siapapun semuanya adalah pujian yang abu-abu. Kita memuji orang lain itu sebab di mata kita ini orang baik, walaupun tentu belum tentu baik di hadapan Allah Ta'ala. Saya memuji si fulan sebab aib si fulan di mata saya Allah tutupi. Saya dipuji oleh si fulan, maka Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada saya dengan cara Allah tutup aib saya di hadapan si fulan. Jadi yang sebenarnya baik itu si fulannya atau Allahnya? Allah. Ya. Oleh sebab itu dalam ajaran agama kita, dalam syariat, orang kalau dipuji wajib dia mengembalikan kepada yang sebenar-benarnya berhak mendapatkan pujian. Orang kalau dipuji maka dia wajib mengembalikan pujian itu kepada yang sebenar-benarnya berhak untuk mendapatkan pujian. Biqalihi alhamdulillah, dengan ucapan dia alhamdulillah. Sebab bukan saya yang berhak mendapatkan pujian itu, sebab bukan saya yang berhak untuk mendapatkan apresiasi itu. Yang berhak mendapatkan pujian itu ialah Allah saja. Saya tak layak mendapatkan pujian itu. Kenapa saya dipuji? Sebab Allah baik ke saya. Aib kekurangan saya ditutup di mata orang-orang, sehingga saya dianggap baik oleh orang lain. Gitu. Kan tidak boleh kita memakai pujiannya siapa? Allah. Tidak boleh. Ketika kita dipuji orang, kembalikan kepada yang sebenar-benarnya berhak untuk mendapatkan pujian dengan ucapan alhamdulillah. 2, 3. Yang keempat, yang dimaksud dengan thayyib di sini adalah nanti Allah Ta'ala di akhirat akan mensucikan setiap hamba-hambanya yang dikehendaki, sehingga dia layak untuk masuk ke surganya siapa? Allah Ta'ala. Setelah Allah proses dengan segala prosesnya, di situ ada hisab, di situ ada mizan, di situ ada surga neraka dan sebagainya. Allah sucikan segala salah, dosa dan maksiatnya. Baru setelah itu Allah masukkan si hamba ke surganya. Tanazzah, Allah bersihkan semua itu. Yang keempat, yang terakhir, makna thayyib di sini adalah sebab surga pun nanti Allah bersihkan, Allah sucikan, sehingga dia layak dimasuki oleh hamba-hamba Allah yang telah dibersihkan tadi. Gitu ya. Dan yang terakhir, bagian daripada suci ialah kalimat Allah Ta'ala. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu adalah kalimat yang suci. Makanya sebagian muslim mengatakan kalimat tauhid itu adalah kalimah thayyibah. Apa? Kalimah thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Jadi kalimah thayyib itu adalah kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu apa? Kalimatut tauhid. Kalimah tauhid, la ilaha illallah. Itulah kalimat thayyibah. Dalam salah satu tulisan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam At-Targhib At-Tarhib, beliau menyebutkan kalimat thayyibah itu yang paling utama adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Gitu. Bukan sekedar diucapkan, tapi diyakini sepenuh hati. Ini bukan amalan lisan saja. Namanya kalimat tauhid, namanya kalimat thayyibah, wajib ditanamkan di dalam hati. Kan sekedar diucap, tapi diyakini sepenuh hati. Ucapkan dengan lantang, dengan jelas, sehingga kemudian mengisti'anahi, menolong hatinya untuk semakin yakin lagi kepada Allah Ta'ala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, itulah makna kata thayyib. Selanjutnya,
qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi yang berbunyi la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik-baik. Allah itu maha baik, Allah itu maha suci, dan Allah tak mungkin akan menerima amal kecuali yang baik-baik dan yang suci. Apakah setiap amal akan diterima oleh Allah? Tidak. Amal mana yang akan diterima? La yaqbalu illa thayyiban, kecuali amal yang baik-baik saja. Coba kita selidiki kira-kira makna baik di sini maknanya cakupannya apa saja. Ai fala yataqarrabu ilaihi bisadaqatin haramin, maka tak bisa seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah yang haram. Tak. Istilah sekarang itu ada yang disebut dengan money laundry gitu ya. Money laundry itu apa? Membersihkan uang. Sebab uangnya dia yakini pun, dia tahu pun, hatinya mengakui ini uang haram, tapi supaya terkesan dan menjadi suci, bersih, akhirnya sebagiannya diberikan kepada orang lain. Ya, namanya apa? Money laundry. Sekarang ini lagi keren ini. Orang korup, orang nyolong, ya, gitulah, punya rakyat, punya kita, diambil sama mereka, gitu ya. Simpan sebagian, sedekahkan sebagian lagi untuk supaya jadi halal. Tak halal, tak boleh, tak diterima. Bagaimana mungkin seseorang akan membersihkan najis dengan air najis? Bagaimana mungkin seseorang akan membersihkan najis dengan air najis? Tak mungkin. Ibarat orang yang bersedekah mengharap pahala dari harta yang haram itu seperti orang membersihkan najis dengan air najis. Tak mungkin. Maaf cakap, masih ada kotoran cicak, kita bersihkan dengan kencing orang, ya tak mungkin suci. Begitulah perumpamaannya. Maka makna illa thayyiban, kecuali yang bersih-bersih, kata para ulama, la yataqarrabu 'abdun ilallah bisadaqatin haramin. Tak, seseorang tak akan mampu mendekat, tak akan bisa mendekat, tak akan bisa mensucikan dirinya di hadapan Allah dengan harta yang haram. Begitu. Wa kadzalika yuqrabu at-tasadduq bima fihi syubhatun, qala ta'ala wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Al-Baqarah 267. Fakama annahu ta'ala la yaqbalul mala illa tayyibu, kadzalika la yaqbalu minal amali illa tayyibul khalisu min syaibatir riya wal ujub was sum'ah wa nahwiha. Seperti Allah Ta'ala tidak mungkin akan didekati, akan mampu bisa didekati oleh hamba yang melakukan amal-amalnya itu dengan amal-amal yang haram. Dari sisi fisik, najis oleh najis, begitu ya, gitu. Sedekah yang haram, sedekah atau mensedekahkan sesuatu dengan yang haram, maka Allah pun tak akan menerima amalan si hamba yang hatinya terdapat sifat-sifat haram. Apa itu? Riya, ujub, sum'ah, ananiyah, hasad, dan lain-lain. Kalau orang bersedekah dengan sesuatu yang haram, kelihatan penyakitnya di luar, ya enggak? Barang yang najis, barang yang haram. Sama juga seperti Allah tak terima dengan sesuatu yang haram yang lahir, Allah pun tak terima, tak akan menerima amal yang didasari oleh orang yang memiliki najis secara hati di dalam dirinya. Najis hati itu apa? Riya, ujub, sum'ah, hasad, ananiyah, dan lain-lain. Tak. Adakah orang yang amalnya berdasarkan riya akan diterima Allah? Enggak. Sebanyak apapun orang yang beramal karena riya, tak mungkin Allah terima. Gitu. Sebanyak apapun orang yang amalnya karena ujub di kita itu maknanya seringkali disamarkan dengan sombong, gitu ya.
takabur. Ujub itu yang ujub, orang yang a'jabul nafsi, orang yang membanggakan diri sendiri. Ada orang yang ujub dengan diri sendiri. Oh banyak. Ya. Kecenderungannya dia meremehkan orang lain. Sebab yang hebat mas saya, sebab yang pintar mas saya, sebab yang banyak amal mah saya gitu. Orang mah nggak ada yang benernya. Itu namanya apa? Ujub, ajab, al-ujub. Bahasa lainnya ujub itu adalah ta'jub. Gitu ya? Hanya kalau ta'jub itu maknanya umum. Maknanya umum. Tapi yang dimaksud dengan ujub, penyakit yang satu ini adalah orang yang takjub dengan dirinya sendiri, orang yang heran dengan dirinya sendiri. Sebab dia merasa aku ini wah, benar? Ini pun sama penyakit hati. Orang yang beramal tapi dalam dirinya ada penyakit yang satu ini pun Allah tak terima. Sebanyak apapun amalmu, sebanyak apapun amal kita. Berikutnya was-sum'ati dan sum'ah. Apa itu sum'ah? Ya sum'ah dan mirip-mirip ke ujub sama, tapi beda. Sum'ah itu diambil dari kalimat sami'ah. Ya? Sami'ah itu dia selalu mendengar dirinya itu baik-baik, maka ada kecenderungan sama, yaitu seperti ujub. Akhirnya dia terobsesi, tertutup mata dan hatinya dari segala sifat kekurangan. Saya ini tak mungkin punya kekurangan, saya ini tak mungkin punya kesalahan, sebab dalam dirinya sudah terdoktrin saya ini baik. Ini disebabkan karena banyak orang bercerita tentang yang baik-baik. Fir'aun pada awalnya dia adalah raja yang adil, raja yang baik. Tapi setiap hari yang dia dengar adalah pujian. Samainya, pendengarannya, yang sampai kepada pendengarannya tidak tiap hari, tidak ada kecuali pujian. Anda raja hebat, Anda raja adil, Anda raja yang bisa mensejahterakan rakyatnya, dan lain-lain. Pujian. Pendengarannya dipenuhi dengan pujian. Akhirnya dia lupa tentang siapa dirinya, dan padanya dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Jadi sum'ah itu sejatinya penyakit hati yang disebabkan oleh pendengaran. Karena terlalu sering kita mendengarkan yang baik, pujian yang terus kita dengar setiap hari kepada kita, akhirnya membentuk karakter kita. Seolah-olah kita merasa sudah baik, seolah-olah kita ini sudah hebat. Inilah yang disebut dengan sum'ah. Sum'atan. Sum'ah itu sebangsa pendengaran. Ini pun sama, tak boleh. Apa? Sama dengan penyakit lainnya, hasad sama juga. Pelakunya namanya hasid. Hasad dengki, hasid pendengki, sama aja. Ini penyakit kayak gini ribet deh. Ya, urusan dengan hatimu di mana-mana ribet nih, Mbak. Ribet. Yang tahu hanya dirinya saja dengan Allah. Yang lain enggak tahu. Ini orang kalau ngomong halus banget. Iya. Ini orang kalau ngomong ke orang ini kok orangnya handap asor, teman. Ya, kita hanya melihat fisik. Oh, ini orang baik. Tapi nggak tahu kita antara dirinya dengan Allah dia punya hubungan seperti apa, kita nggak tahu. Atau dia punya perilaku seperti apa di luar pengetahuan kita, kita pun tidak tahu. Kita pun tak tahu. Kalau dilihat secara lahir mah memang ini orang baik. Kita tak tahu. Adakah kebaikannya itu dia seperti apa yang kita lihat, atau di mata Allah tidak ada kebaikannya sama sekali? Sebab kebaikannya itu hanya ditampakkan di hadapan manusia sebagian kecil dari perbuatan buruknya. Kita pun tak paham. Yang paham akan itu semua adalah diri sendiri. Hasad. Pelakunya namanya apa? Hasid, pendengki. Cewek. Istilah orang Jawa siapa? Mbah. Pendengki itu apa? Hasad itu apa? Cara Jawanya susah ya. Ada bahasa yang sama nih. Ya pendengki aja lah, pendengkian. Tak enak rasa kalau orang bisa lebih. Hasad.
Tak enak rasa kalau orang mendapatkan kebaikan dari Allah berupa nikmat, banyak harta, karir bagus, begitu. Tak enak rasa kalau orang mendapatkan anugerah dari Allah. Tak enak akan kebaikan yang diperoleh orang-orang lain, itu namanya apa? Asa. Seperti hati kita girang, riang gembira ketika melihat orang lain mendapatkan ujian, itu pun yang namanya asa. Senang kalau orang lain kena musibah, senang nih kalau orang lain susah nih. Tapi sempit hati rasanya kalau lihat orang mendapatkan anugerah, rezekinya lancar, tangganya rumahnya apik, mobilnya bagus dan lain sebagainya. Ada rasa di dalam hati tidak enak. Nah itu dosa masa. Walaupun kata hadis Nabi, kata Nabi SAW, la hasada fi ithnatain, tak termasuk hasud dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan, rajulun atahu Allahu malan. Sebagian ada yang merofakkannya, rajulun atahu Allahu malun, orang yang Allah berikan harta kepadanya kemudian fahlakat, dia habiskan harta itu untuk ibadah kepada Allah. Maka yang demikian Bapak Ibu, Anda pengen jadi orang seperti ini, itu tak termasuk hasad. Ada orang yang Allah berikan harta kekayaan kepadanya, harta itu dia habiskan untuk membela agama Allah, untuk menolong agama Allah. Dia bangunkan masjid, dia bangunkan madrasah, dia bangunkan siapa? Lembaga pendidikan, dia gaji ustaz-ustaz yang ada di situ supaya pendidikannya maju. Ada orang yang diberikan harta kekayaan seperti ini, tapi dia habiskan untuk berjuang di jalan Allah. Kita pengen jadi orang kaya dan pengen jadi orang seperti itu tak termasuk hasad. Ya, boleh. Yang kedua, warajulun atahu Allahul ilm, orang yang Allah berikan ilmu kepadanya dan dia bisa memanfaatkan ilmunya itu, bisa menerangi orang lain, bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Kita pengen seperti dia, itu pun tak termasuk hasad. Boleh? Boleh. Saya kalau lihat si fulan itu pengen banget kayak dia, pengen banget kayak dia dalam konteks ilmu yang manfaat. Sebab dia Allah kasih ilmu, ilmunya dia manfaat, ilmunya bisa menerangi dirinya sendiri dan orang lain. Terlihat dari sikapnya yang baik, menghormati orang, legowo dan lain sebagainya. Maka yang demikian bukan hasad. Boleh? Boleh. Gitu ya? Penyakit berikutnya dalam hati yang Allah tak mungkin menerima amal-amal dari kita adalah wal ananiyah, dan anan. Anani itu ya tadi yang saya sendiri di awal. Anani itu ya diambil dari kata ana, aku. Ananiyah berarti keakuan. Apa-apanya serba aku. Kalau bukan aku mah, nah itu anani namanya. Nah, saya tuh. Kalau bukan karena saya mah. Saat itu kalau tidak karena saya, atau kalau bukan karena saya ini. Dia mah senang banget dengan dirinya sendiri lah. Apa-apa baik saya gitu. Untung ada saya waktu itu. Coba kalau nggak ada saya. Itu namanya apa? Anan. Orang Sunda mah ambeun gitu, Pak. Kata orang Sunda mah ambeun. Ya. Jejaknya ngikut kambing, embe. Dia muridnya embe, santrinya embe. Embe kemana-mana bilang embe, betul ya. Orang pun tahu dia embe, ngembe banget. Oh, dasar embe kan. Orang pun tahu dia itu embe, tapi kemana-mana dia bilang embe. Aku aja, saya pun tahu ini orang. Ya, kebaikannya andai dia baik, saya tahu. Dermawannya kepada orang lain dia tahu. Orang pun tahu dia orang baik, dia orang dermawan, tapi dia senang memuji-muji dirinya sendiri di hadapan orang lain. Itu namanya apa? Anani, keakuan. Kalau cerita ke orang tuh aku nggak pernah bercerita orang lain. Nah, apalagi yang baik-baik, aku aja. Namanya anani. Nah, yang demikian itu ialah penyakit-penyakit najis-najis yang ada di dalam hati. Sama halnya Allah Ta'ala tidak akan menerima amal-amal yang kotor
maka Allah juga tak akan menerima amal-amal yang didasari dari hati yang kotor. Sama qalu. Selanjutnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Surat Al-Mu'minun ayat 51, surat 40 ayat 51. Selanjutnya firman Allah Ta'ala ketika dibacakan oleh Nabi, ayuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu shalihan, dan berbuat baiklah. Wa qalu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Al-murad yang dimaksud dengan dua ayat tadi, makanlah yang baik, makanlah yang baik. Wahai Nabi, makanlah yang baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Apa yang dimaksud makanan yang baik di sini? Bit-thayyibatil halal. Yang dimaksud adalah yang tayyib dan halal. Apa beda tayyib dengan halal? Tayyib itu baik menurut kualitatif. Ini makanan bergizi, itu namanya apa? Tayyib. Okay? Ini nutrisinya bagus, makanan itu namanya apa? Tayyib. Ini makanannya wah bagus karena memang tampangnya bagus, bentuknya bagus, rasanya enak, dan nutrisinya, vitaminnya banyak. Itu namanya apa? Tayyib. Apakah setiap yang tayyib pasti halal? Enggak. Ya. Apakah setiap yang tayyib itu halal? Enggak. Maka yang disuruh oleh agama adalah halalan tayyiban. Sudahlah halal tayyib pula. Apakah ada yang halal tapi tak tayyib? Ada. Ya. Makanan terjadi halal tapi tidak tayyib. Yuk. Banyak tuh Pak. Makanan ya jadi halal tapi tidak tayyib. Kan? Banyak. Atau makanan yang tayyib tapi tidak halal. Zaman sekarang ini harus benar ekstra hati-hati kalau cari makanan. Apalagi kalau kita main jalan ke kota-kota besar, kadang-kadang makanan di luar negeri lebih terjaga kualitasnya daripada di negeri kita yang notabene mayoritas muslim. Di negeri luar sana, walaupun mereka non muslim, biasanya jelas identitas makanan itu, dan orang respect dengan itu. Di negeri-negeri non muslim kadang-kadang orang lebih gentle, lebih terbuka ketika mengungkapkan makanan. Ada orang kelihatannya muslim atau muslimah, dia berkerudung, dia berhijab, datang ke situ, kata penjaganya, Pak, Bu, mohon maaf, di sini makanannya tidak halal. Anda muslim silahkan cari makanan di sana. Mereka begitu. Bapak kelihatan sebagai seorang muslim, kemudian ditanya, Anda muslim? Anda muslim? Iya Pak, saya muslim. Oh maaf, ini makanan tidak baik bagi Anda. Silahkan Anda cari makanan di sebelah sana. Di negeri ini yang mayoritas muslim, kadang-kadang dengan sengaja, yang jelas-jelas tak halal pun dibilang halal. Ada penjual bakso di Tasikmalaya yang main viral itu sekitar 3 bulan yang lalu. Ya, dia campur daging sapinya dengan daging babi. Setelah berjalan bertahun-tahun, dia dapat keuntungan yang banyak, kemudian ketahuan sama orang, gitu, dilaporkan ke petugas yang berwajib. Akhirnya orang ini ditangkap. Apa alasannya? Aku tidak tahu, ternyata yang beli itu muslim juga beli, kata dia. Oh alah. Setelah berjalan tahunan, bahkan puluhan tahun, dan dia kemudian kena tangkap, dia berkata apa? Aku tidak tahu, aku pikir yang beli itu hanya komunitas atau kalangan tertentu saja. Ternyata yang muslim pun beli. Itu sudah berjalan puluhan. Kok bisa? Tidak tahu atau memang tidak mau tahu? Ini heran ya teman-teman. Atau dari binatang tiren. Jadi yang sudah bangke tapi tetap dipakai. Bakso digiling dari daging yang sudah mati, ayam sudah mati digiling kemudian jadi bakso atau apalah, itu pun ya sama. Kata ahli gizi, tapi ini masih bisa dikonsumsi. Bukan masalah ahli gizinya,
bukan masalah masih bisa dikonsumsinya. Sebagai seorang muslim maka kita wajib menstandarkan makanan kita yuk halal. Bukan masalah gizi tapi halal. Oke? Halal. Sebab minta kita pun ke Allah rizqan halalan thayyib. Gitu jemaah. Yang tak halal yuk jangan. Diupayakan pula walaupun halal tapi tak thayyib yuk jangan. Diupayakan. Tapi saya senang Ustaz gimana? Saya makan pete. Kalau saya makan pete mau makan enak banget ya monggo lah. Ya, tapi diupayakan dikurangi atau kalaupun ia datang ke masjid ya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ya. Rasulullah pernah marah, Abu Bakar pernah marah ke orang yang suka makan bawang mentah. Tradisi orang Arab itu untuk menjaga stamina biasanya mereka memakan bawang, memakan bawang, baik bawang merah ataupun bawang putih, tapi banyaknya mereka bawang putih. Datang ke masjid sambil mengunyah bawang, bukan bau. Jadi halal, halal. Apalagi niatnya untuk menjaga stamina, memberikan imunitas ke tubuh supaya lebih tahan dari penyakit, dari virus. Boleh, boleh. Tapi yuk dijaga diri, kan itu. Setelah itu yuk disiwak. Setelah itu yuk disikat dan lain-lain gitu ya. Jadi upayakan yang baik-baik, upayakan yang halal-halal. Saya masih belum bisa yang banyak yang baik Ustaz. Enggak apa-apa. Ayo jaga diri. Syukur-syukur bisa pelan-pelan meninggalkan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya wa fil hadzal hadits, dan di dalam hadis ini dalilun ala anna syakhsa yusabu ala ma ya'kuluhu idza qasada bihi at-taqwa ala ta'ah aw ihya'i nafsihi wa dzalika min al-wajibat bi khilafi ma idza ukila li mujarrad asy-syahwati wa tanam. Selanjutnya kata pensyarah ini hadis, di dalam hadis ini juga mengandung kandungan makna bahwasanya seseorang itu ketika dia makan sesuatu, meminum sesuatu, atau sederhananya mengkonsumsi sesuatu, kemudian diniatkan di dalam dirinya untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Oke. Seseorang yang mengkonsumsi sesuatu, memakan, meminum sesuatu dan diniatkan untuk supaya bisa beribadah kepada Allah, maka yang demikian akan mendapatkan pahala. Gitu ya? Pahala. Dalam kajian usul fikih, ini Bapak ya, sedikit. Dalam kajian usul fikih, ada kaidah usul yang seperti ini. Ma la yudraku kullu ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Satu amal, satu kebaikan, satu kewajiban yang tidak bisa sempurna karena amal yang lain, maka amal tersebut menjadi wajib. Ya. Satu kewajiban yang tidak bisa sempurna karena amal lain, maka amal lain tersebut menjadi wajib. Walaupun pada dasarnya mubah. Walaupun pada dasarnya mubah. Gitu. Pada dasarnya mubah. Contoh, makan. Makan tak mubah? Mubah. Makan tak mubah? Mubah. Mubah itu apa? Boleh ditinggal, boleh dilakukan. Tapi kalau orang tidak bisa sholat gara-gara tidak makan, ya, padahal sholat itu hukumnya wajib, maka makan untuk bisa sholat menjadi wajib. Benar? Ya, Pak? Ini ya? Walaupun pada dasarnya, pada awalnya hukum dasarnya, hukum awalnya, yang namanya makan itu hukumnya apa? Mubah. Mubah itu apa? Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dilakukan tak berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Itu namanya apa? Mubah. Bahasa lainnya jaiz. Bahasa ilmiahnya jaiz. Tapi kalau ada kewajiban yang tak bisa dilaksanakan gara-gara tak melakukan yang mubah ini, maka yang mubahnya pun menjadi wajib. Walaupun pada dasarnya hukumnya mubah. Itu dari mubah. Sekarang, orang kalau sholat wajib menutup aurat? Wajib? Wajib. Sholatnya wajib tak? Wajib. Sholatnya wajib? Wajib. Menutup aurat hukumnya wajib? Wajib, sebab orang yang sholat tak menutup aurat tak sah sholatnya. Ya kan?
maka menutup aurat ketika sholat hukumnya wajib. Menutup aurat kita pakai apa? Ya pakai pakaian. Gitu. Pakaian itu harus dibeli, harus. Maka orang mencari rezeki diniatkan dalam ibadah untuk bisa menutup aurat supaya saya bisa beribadah, maka Anda mencari rezeki, mencari uangnya, mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Gitu ya. Ini yang dimaksud dengan kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wudu tadi yang mubah, sekarang yang sunnah. Sunnah akan menjadi wajib. Wudu. Wudu itu hukumnya apa? Hukum wudu itu hukumnya apa? Mubah, jaiz. Paling banter yuk sunnah mandub lah ya, di luar sholat. Sekarang orang melaksanakan sholat hukumnya wajib. Wajib, sholat yang wajib hukumnya wajib. Sedangkan sholat tanpa wudu hukumnya tak sah. Berarti wudu untuk sholat hukumnya menjadi wajib. Sebab sholat hukumnya wajib, walaupun pada dasarnya hukumnya sunnah saja. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini pun harus kita pahami. Ini harus kita pahami. Maka kita untuk bisa sampai kepada titik yang ini yang perlu ikhtiar untuk melaksanakan ketaatan, ikhtiar untuk mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah Ta'ala dengan cara ibadah, dengan cara kita mengkonsumsi atau memakan, meminum sesuatu dan itu diniatkan untuk ibadah semata, ini pun akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Ini berbeda ketika kita memakan sesuatu tapi diniatkan atau awalnya memang motifnya semata-mata karena syahwat, karena ingin, maka yang demikian itu tak akan mendapatkan atau akan memperoleh pahala. Nah, maka kalau makan minum itu ya jangan karena ingin, tapi karena butuh, ya. Jangan memakan meminum sesuatu karena ingin. Makanya Nabi tidak mengajarkan kepada kita makan sebelum lapar. Nah, makan itu kalau sudah lapar. Bukan karena ingin, bukan. Baru ke makan nasi tapi lihat bakso udah pengen makan lagi. Bukan itu. Bukan. Jadi semestinya makan itu ya karena butuh, bukan karena pengen. Ini kalau di Sunda ini kebalik. Di Sunda itu orang Sunda punya ajaran lamun dahar, lamun madang, ulah karena hayang, gitu ya. Ulah karena lapar, lamun sare ulah karena ngantuk, gitu. Ini mah filosofi bukan ajaran. Maksudnya orang kalau makan karena lapar itu ada kecenderungannya orang lapar itu biasanya tak tahu halal haram, gitu ya. Orang kalau sudah lapar biasanya tak tahu halal haram. Kenapa orang tidak boleh tidur pada saat ngantuk, tidak boleh nunggu ngantuk? Sebab kalau orang tidurnya ngantuk itu biasanya nggak ingat apa-apa, ya, nggak ingat doa, nggak ingat bersuci, nggak ingat apapun, dia langsung tidur. Makanya orang Sunda punya filosofi, nek makan, kalau makan jangan nunggu lapar, kalau tidur jangan nunggu ngantuk. Maknanya, sebab orang lapar itu biasanya tak peduli akan halal haram. Maknanya kalau orang ngantuk itu biasanya tak ingat zikir, tak ingat istighfar, tak ingat bersuci, tak ingat apapun, dia langsung tidur. Maaf kayak bangke. Makanya nggak boleh. Dalam Islam diajarkan makan pada saat lapar itu maknanya adalah supaya kita tak berlebihan. Nggak boleh. Kita nih kadang-kadang mendefinisikan makan saja sudah gagal, kalau bukan nasi nggak makan. Makan berapapun bakso kalau bukan nasi belum makan. Qalu wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Waktu kita sudah sampai kepada Isya. Jadi jamaah rahimakumullah, kira-kira begitulah beberapa makna dari penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita semuanya, ya. Jadi ada beberapa poin hadis saya sampaikan, saya simpulkan. Yang pertama bahwasanya Allah itu thayyib, Allah itu baik, Allah itu bersih, Allah itu tahir wa mutahhir. Allah itu bersih dan membersihkan, Allah itu suci dan mensucikan. Maka tak boleh kita mendekati Allah kecuali dengan yang suci-suci. Amal lahirnya harus suci, amal batin pun harus didasarkan kepada hati yang suci. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan dari kita kecuali yang baik-baik pula. Ya.
Yang buru-buru Allah tak akan terima. Tadi poinnya sudah saya sebutkan dalam poin yang pertama, gitu. Dan beberapa makna-makna petunjuk-petunjuk lainnya sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam beribadah, dalam taat kepada Allah Ta'ala. Untuk yang sisanya insyaallah nanti kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mat'am haram, masyrabu haram dan seterusnya kita nanti akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semuanya sehingga kita lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Saudaraku yang sedang sakit Allah sembuhkan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, saudara sekalian yang sedang membutuhkan pertolongan Allah, semoga Allah Ta'ala kasih pertolongan. Saudara yang sedang kesusahan Allah mudahkan. Saudara yang sedang punya hajat Allah Ta'ala kabulkan hajat kita semuanya. Dan yang terakhir tentu saja kita beristi'anah terus meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa bisa istiqamah dalam kebaikan dan Allah hadiahkan kepada kita itu menjadi kesehatan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu barangkali mudah-mudahan dalam manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.